Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal salah satu ide paling penting, tapi yaitu sering banget disalahpahami dari The Origin of Species-nya Darwin. Iya, betul. Kita pakai kutipan dari bab 3 yang Anda bagikan, fokusnya di perjuangan untuk eksistensi. Ya. Ini konsep ini tuh fondasi banget buat teori evolusi lewat seleksi alam. Bukan cuma slogan lah, tapi deskripsi mendalam tentang gimana kehidupan itu, ya dasarnya selalu berkompetisi dan saling bergantung buat bertahan hidup. Dan, yang penting buat nerusin keturunan. Kita kan sering dengar ya, survival of the fittest, perjuangan untuk hidup. Tapi gini, waktu Darwin nulis perjuangan ini, apa sih sebenarnya yang dia maksud? Seringnya kan kita langsung bayangin, tarung fisik gitu kan? Betul. Nah, misi kita hari ini itu bongkar lapisan-lapisan makna di balik konsep ini. Kita lihat gimana Darwin menggambarkannya, dan relevansinya apa buat kita memahami kekayaan hayati di sekitar kita. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Darwin sendiri kan dia kutip juga naturalis sebelumnya, kayak De Candolle dan Lyell, mengakui kalau kompetisi ketat itu ya fakta universal di alam. Bahkan ahli tanaman W. Herbert itu lihat semangat perjuangan ini di tumbuhan. Tapi ada satu hal dari Darwin yang menurut saya menarik banget. Apa tuh? Dia bilang, gampang banget kita ngakuin kebenaran universal perjuangan ini pakai kata-kata. Tapi susah banget buat selalu ingat dan mikirin konsekuensinya. Kok bisa gitu ya? Nah, itu dia poin yang penting banget. Darwin nekenin ini karena tanpa kesadaran terus-menerus soal adanya perjuangan dalam arti luas ya, seluruh ekonomi alam itu jadi kabur. Ekonomi alam, maksudnya? Istilah ekonomi alam itu merujuk ke keseluruhan sistem hubungan di alam. Gimana spesies tersebar, kenapa ada yang banyak atau langka, kenapa ada yang punah, gimana variasi muncul dan bertahan. Tanpa kacamata perjuangan ini, ya kita cuma lihat permukaannya aja. Permukaan yang seringnya kelihatan indah, damai gitu ya. Ada kutipan Darwin yang ngena banget soal ini. We behold the face of nature bright with gladness. Kita lihat alam cerah ceria, burung nyanyi, serangga terbang. Tapi dia ingetin, di balik layar itu ada dinamika perjuangan yang nggak berhenti bekerja. Dan disinilah mungkin insight penting pertama yang perlu kita pegang dari bab 3 ini. Waktu Darwin ngomong perjuangan, penting banget buat kita perluas pemahaman kita. Jangan cuma mikir pertarungan fisik aja, dia sendiri bilang pakainya dalam arti luas dan metaforis. Oke. Ini termasuk ketergantungan satu makhluk ke makhluk lain. Coba bayangin tanaman parasit di inangnya. Atau tanaman yang berjuang bikin nektar lebih banyak biar penyerbuk mau datang. Itu kan perjuangan juga. Jadi ketergantungan itu bagian dari perjuangan juga. Bukan cuma kompetisi langsung aja berarti. Betul sekali. Bahkan, yang paling penting dalam definisi Darwin, perjuangan ini itu termasuk keberhasilan individu buat nggak cuma hidup ya, tapi juga buat tinggalin keturunan. Itu ukuran sukses sebenarnya dalam kacamata evolusi. Jadi hewan yang hidup paling lama tapi mandul, iya. Dalam konteks perjuangan eksistensi Darwin, dia kalah. Ini jauh lebih, subtil dan kompleks daripada sekedar siapa kuat dia menang. Oke, paham. Ini memperluas definisi perjuangan tadi. Terus, apa sih pemicu utama terjadinya perjuangan universal ini menurut Darwin? Akar masalahnya itu di prinsip fundamental yang dia amati. Tiap spesies punya kecenderungan alami buat berkembang biak secara geometris, eksponensial. Artinya, mereka itu menghasilkan keturunan jauh lebih banyak daripada yang mungkin bisa didukung sumber daya lingkungan yang terbatas. Kayak bola salju ya, glinding makin lama makin besar, cepet banget gitu. Tepat. Darwin kasih contoh perhitungan buat gajah. Gajah kan dikenal lambat banget ya reproduksinya. Dia hitung, kalau sepasang gajah dibiarin berkembang biak tanpa ada yang mati sama sekali, dalam sekitar 750 tahun, keturunannya bisa nyampe hampir 19 juta ekor. Wow. Itu dari satu pasang aja loh. Bayangin spesies yang berkembang biaknya jauh lebih cepat. Gila sih, angkanya, konsekuensinya jadi jelas banget ya. Kalau semua organisme potensinya bisa penuhin bumi, tapi sumber dayanya, makanan, ruang, cahaya, dan lain-lain itu terbatas, ya mau nggak mau pasti ada kompetisi lah. Darwin bilang setiap makhluk organik tunggal dapat dikatakan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan jumlahnya. Nah, inilah mesin penggerak utama di balik teori Darwin. Ledakan populasi potensial lawan keterbatasan sumber daya, ini yang bikin tekanan seleksi jadi luar biasa.
Karena nggak semua individu yang lahir bisa hidup dan bereproduksi, pasti ada semacam filter atau penyaringan. Darwin nyebutnya kehancuran besar yang tak terhindarkan. Ini nimpa individu, mau muda atau tua, entah tiap generasi atau kadang-kadang aja. Kematian atau gagal bereproduksi, itu ya bagian dari sistem ini. Tanpa adanya faktor-faktor pembatas ini, checks to increase, kata Darwin, dunia bakal penuh sesek, cepet banget. Nah, ini nyambung ke bagian berikutnya yang menurut saya juga menantang nih, ngenalin faktor-faktor pembatas itu. Darwin sendiri ngaku ini rumit banget. Rumit banget. Dia nekenin, kita seringkali bodoh, itu istilah dia, soal penyebab pasti yang ngendaliin populasi suatu spesies. Dia kasih banyak contoh, kayak telur atau hewan yang masih kecil, itu rentan banget. Iya ya. Atau tumbuhan, berapa banyak biji dihasilkan, tapi cuma dikit yang tumbuh dewasa. Banyak yang dimakan hewan, kena jamur, atau kalah rebutan tanah sama cahaya matahari. Faktor iklim juga jelas, gede perannya kan. Musim dingin parah atau kering panjang bisa habisin sebagian besar populasi, makanan juga krusial, terus ada predator, penyakit. Malah Darwin bilang, kalau kita aja nggak tahu persis faktor pembatas utama populasi manusia di berbagai daerah, gimana kita bisa yakin tahu persis soal spesies lain? Rasanya kayak lihat jaring laba-laba rumit dalam gelap gitu. Analogi yang pas, dan kerumitan itu kelihatan di contoh-contoh spesifik yang dia angkat. Misalnya soal pentingnya jumlah individu dalam populasi. Kenapa petani bisa nanam gandum atau rapeseed di ladang luas? Karena jumlah bijinya jauh lebih banyak dari kemampuan burung pemakan biji buat ngabisin. Populasi burungnya sendiri mungkin dibatasi faktor lain, kayak predator atau musim dingin. Tapi coba deh Anda tanam cuma beberapa batang gandum di kebun kecil. Kemungkinan besar ya ludes semua bijinya dimakan burung. Iya. Itu menjelaskan fenomena menarik lain ya. Kenapa tanaman yang mungkin secara global langka, tapi di 1-2 lokasi spesifik yang kondisinya pas banget, dia bisa tumbuh banyak banget. Mungkin di lokasi aman itu, jumlah individu yang besar jadi kayak benteng buat dia. Mungkin ya. Ada juga pengamatan soal tanaman sosial spesies yang suka tumbuh bergerombol rapat, terutama di batas ekstrem wilayah hidupnya. Darwin berspekulasi, mungkin di kondisi pinggiran yang susah itu, cuma dengan kerjasama dalam jumlah besar, misalnya saling melindungi dari angin, atau jaga kelembaban tanah, mereka bisa bertahan dan jaga spesies dari kepunahan lokal. Semua contoh ini nunjukin betapa saling terkait dan susahnya prediksi dinamika populasi di alam. Oke, jadi perjuangan ini nyata, universal, sebabnya potensi pertumbuhan eksponensial lawan sumber daya terbatas. Dan dikendalin sama berbagai faktor pembatas yang kompleks dan sering nggak kita pahami sepenuhnya. Sekarang, gimana potongan puzzle ini nyambung langsung ke inti teori Darwin, seleksi alam? Nah, disinilah semua elemen ketemu. Perjuangan untuk eksistensi ini, dengan segala kerumitannya, itu fungsinya kayak saringan raksasa. Darwin nyatain dengan jelas banget, dan ini mungkin kutipan paling penting yang ngehubungin keduanya. Variasi, sekecil apapun dan dari sebab apapun, jika dalam tingkat tertentu menguntungkan bagi individu suatu spesies, akan cenderung melestarikan individu tersebut dan umumnya akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi perjuangan hidup itu panggungnya, terus variasi antar individu itu aktornya, dan seleksi alam yang nentuin aktor mana yang bisa terus main dan punya anak peran. Gitu ya? Bisa dibilang gitu. Variasi-variasi kecil yang muncul acak di populasi, beda warna, ukuran, kecepatan lari, tahan penyakit, kemampuan cerna makanan, dan lain-lain, itu bakal diuji di arena perjuangan. Kalau satu variasi, sekecil apapun, kasih keuntungan dikit aja buat individu itu di lingkungannya saat itu. Misalnya? Misalnya, lebih jago cari makan, lebih lihai hindari predator, lebih menarik buat pasangan, atau lebih tahan sama iklim. Nah, individu itu punya peluang lebih besar buat bertahan hidup dan bereproduksi. Dan karena ciri itu cenderung diwariskan, di generasi berikutnya bakal ada lebih banyak individu yang punya ciri menguntungkan itu. Proses ini Darwin sebut natural selection atau seleksi alam. Dia juga pakai istilah Herbert Spencer, survival of the fittest. Tapi penting nih, fittest di sini bukan melulu soal yang paling kuat atau cepat kan? Sama sekali bukan. Fittest itu artinya yang paling cocok atau pas dengan kondisi lingkungan spesifik pada waktu tertentu. Makhluk yang fit di gurun belum tentu fit di kutub. Yang fit pas ada predator A, mungkin nggak fit kalau predator B muncul. Kecocokan ini dinamis sifatnya. Darwin kasih contoh-contoh konkret.
Kayak warna kamuflase serangga. Serangga pemakan daun warnanya hijau, yang di kulit kayu warnanya abu-abu belang-belang. Variasi warna yang nggak pas bakal lebih gampang kelihatan predator gitu kan? Persis. Atau contoh menarik soal babi di Virginia. Ada tanaman beracun, paint root, yang bisa bunuh babi warna terang. Tapi babi warna hitam ternyata bisa makan itu tanpa masalah. Beda konstitusi tubuh katanya. Jelas ini untung besar buat babi hitam di daerah itu. Ada juga contoh dari tumbuhan. Ahli buah Downing ngamatin di Amerika, jenis plum tertentu yang kulitnya licin lebih gampang diserang hama kumbang curculio dibanding jenis plum lain yang kulit buahnya agak berbulu halus. Beda tekstur kulit doang loh, tapi ngaruh ke kelangsungan hidup buahnya. Dan logika sebaliknya juga jalan. Variasi yang dikit aja merugikan, sekecil apapun dampaknya, bakal cenderung dihancurkan secara kaku, rigidly destroyed, kata Darwin. Keras ya. Individu dengan variasi merugikan ini bakal kalah kompetisi. Lebih gampang dimangsa, lebih rentan sakit, atau gagal kawin. Mereka ninggalin keturunan lebih sedikit atau nggak sama sekali. Proses nyaring ini terjadi terus-menerus, nggak berhenti, pada tiap individu di tiap generasi. Makanya Darwin anggap kekuatan seleksi alam itu jauh lebih unggul daripada upaya lemah manusia dalam seleksi buatan di ternak atau tanaman. Tapi Darwin kan juga sering banget ngakuin keterbatasan pengetahuan kita ya. Dia bilang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya itu sangat kompleks dan saling terkait erat, infinitely complex and close fitting. Dia bahkan nggak ragu bilang kita masih bodoh soal banyak detail interaksi ini. Bukannya ketidaktahuan ini justru bisa jadi argumen melawan ide seleksi alam sebagai mekanisme utama yang presisi gitu. Pertanyaan bagus banget, dan itu nyentuh inti kompleksitas sekaligus kekuatan argumen Darwin. Justru pengakuan akan ketidaktahuan kita soal semua interaksi itulah yang nguatin pandangannya tentang seleksi alam. Loh, kok bisa? Seleksi alam itu nggak mengharuskan kita atau alam tahu semua faktor. Prosesnya bekerja pada hasil akhir. Apakah suatu variasi kebetulan ngasih keuntungan bertahan hidup dan bereproduksi dalam konteks lingkungan dan persaingan saat itu? Kalau iya, variasi itu bakal cenderung lolos dari berbagai rem atau pembatas yang jumlahnya banyak banget, bahkan yang nggak kita sadari. Kekuatan seleksi itu ada di kemampuannya nyaring secara konsisten dari waktu ke waktu, manfaatin variasi acak yang muncul. Ketidaktahuan kita cuma nunjukin betapa rumitnya arena perjuangan itu. Jadi, kompleksitas dan ketidaktahuan kita akan detailnya malah menggarisbawahi betapa kuatnya proses penyaringan otomatis ini bekerja di tengah kerumitan itu ya. Pandangan yang dalam nih. Terus gimana Darwin nutup pembahasannya soal perang alam ini? Apa kesimpulannya suram? Menariknya, nggak sepenuhnya gitu. Meskipun dia gambarin adanya perjuangan dan kehancuran yang tak terhindarkan, dia nutup bagian awal bab 3 ini dengan nuansa yang lebih optimis bisa dibilang. Dia bilang pandangan akhir soal perang alam ini nggak seharusnya bikin kita ngebayangin ketakutan atau penderitaan terus-menerus. Gimana bisa? Bukannya kompetisi dan kematian itu negatif kedengerannya? Darwin nekenin kalau kematian seringkali berlangsung cepat, prompt. Dan yang lebih penting, individu-individu yang berhasil lolos saringan seleksi, yang bertahan dan berkembang biak, itu adalah mereka yang dia sebut kuat, sehat, dan bahagia. The vigorous, the healthy, and the happy. Oh, Maksudnya, mereka itu individu yang paling cocok dan berhasil ngejalanin hidup di lingkungan mereka. jadi fokusnya bukan di penderitaan yang kalah, tapi di keberhasilan dan kesejahteraan relatif dari mereka yang fit dan berhasil nerusin keturunan. Ini penting banget dicatat ya, Darwin itu lagi deskripsiin proses alamiah yang hasilin adaptasi dan keragaman, bukan ngasih justifikasi moral buat hukum rimba. Tepat sekali. Ini deskripsi ilmiah tentang dinamika kehidupan yang terus berubah. Sebuah mekanisme yang menghasilkan organisme-organisme yang luar biasa adaptif dengan cara hidupnya. Ngisi tiap sudut relung ekologi yang ada di planet ini. Baiklah, coba kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita yang cukup dalam ini. Konsep perjuangan untuk eksistensi versi Darwin ternyata jauh lebih luas dari sekadar tarung fisik. Iya, Sifatnya universal, lahir dari kontras antara potensi pertumbuhan eksponensial tiap spesies sama keterbatasan sumber daya dan berbagai faktor pembatas yang kompleks di alam. dan perjuangan dalam arti luas ini, termasuk kompetisi, ketergantungan, dan terutama sukses reproduksi, jadi arena tempat seleksi alam bekerja. Variasi-variasi acak antar individu
terus-menerus diuji. Yang kebetulan ngasih untung sekecil apapun dalam konteks lingkungannya saat itu bakal cenderung dilestarikan dan diwariskan. Yang rugi bakal kesingkir. Betul. Proses tanpa henti inilah yang jalan dalam skala waktu geologis yang menurut Darwin ngebentuk adaptasi luar biasa dan keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang. Nah, jadi apa makna penting dari semua ini buat Anda, pendengar kami? Ini mungkin bawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. The Origin of Species kan ditulis lebih dari 160 tahun lalu ya. Seberapa jauh konsep perjuangan, dalam arti luasnya ya, kompetisi, adaptasi terhadap tekanan lingkungan, interaksi antar organisme, masih jadi lensa yang relevan buat memahami dunia di sekitar kita sekarang. Menarik. Coba pikirkan nggak cuma ekosistem alami, tapi juga lingkungan yang udah banyak dipengaruhi manusia. Kota tempat Anda tinggal, lahan pertanian, pasar global, bahkan mungkin interaksi di dunia digital. Di mana Anda melihat bentuk-bentuk perjuangan dan adaptasi ini bekerja? Pertanyaan yang provokatif nih. Mungkin perjuangannya nggak selalu kelihatan jelas kayak di sabana Afrika gitu. Tapi dinamika kompetisi, adaptasi, dan seleksi dalam bentuk beda terus jalan di mana-mana ya. Dan satu refleksi terakhir, bab ini nunjukin dengan jelas banget betapa eratnya hubungan semua makhluk hidup lewat jaring-jaring perjuangan dan ketergantungan ini. Memahami perjuangan ala Darwin itu bukan cuma soal lihat kompetisi, tapi juga nyadarin kita soal kompleksitas dan mungkin kerapuhan keseimbangan ekologis. Iya juga ya. Gimana tindakan kita sebagai spesies yang dominan sekarang ini mempengaruhi perjuangan eksistensi spesies lain dan keseluruhan sistem kehidupan di bumi? Bentuk perjuangan, kompetisi, atau adaptasi apa, baik di alam maupun di masyarakat manusia, yang paling menarik perhatian Anda akhir-akhir ini? Pertanyaan-pertanyaan bagus banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.